Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Reza Nagita, beserta 5 rekan saya, Reza Diva, Muhammad Ihsan, Nadia Farah, Azimatul, dan Dini Oktifani, akan mempresentasikan hasil analisis audit program studi sistem informasi menggunakan COVID-5. Next. Seperti yang kita ketahui, kualitas tata kelola yang baik sangat krusial bagi keberhasilan suatu program studi. Tata kelola yang efektif tidak hanya memastikan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis. Program studi sistem informasi dengan segala kompleksitasnya sangat bergantung pada teknologi informasi. Oleh karena itu, pengelolaan TI yang baik menjadi fondasi penting untuk menjamin kualitas layanan akademik. Namun, untuk memastikan tata kelola TI berjalan dengan optimal, diperlukan suatu kerangka kerja yang komprehensif. Kami menggunakan COVID-5 sebagai solusi yang dapat membantu kita mengevaluasi serta meningkatkan pengelolaan TI di program studi sistem informasi. Selanjutnya, apa itu COVID-5? COVID-5 merupakan suatu kerangka kerja yang diakui secara internasional yang memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana mengelola dan mengendalikan informasi terkait dengan teknologi yang digunakan. Lalu, mengapa menggunakan COVID-5 untuk melakukan audit? Pada COVID-5, terdapat 5 prinsip utama yang mempertimbangkan tujuan bisnis, kebutuhan stakeholder, dan aspek strategis TI dalam organisasi. Yang kedua, COVID-5 memiliki kerangka kerja yang terstruktur secara komprehensif, yang mana terdapat 2 tingkatan, yaitu tingkatan manajemen IT dan tata kelola TI. Yang ketiga, dalam COVID-5 terdapat pendekatan holistik dengan 7 enabler untuk memastikan bahwa semua aspek yang mempengaruhi keberhasilan tata kelola TI sudah diperiksa secara menyeluruh. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan COVID-5 untuk audit? Yang pertama, kita perlu memetakan proses bisnis dan teknologi informasi yang ada dalam program studi sistem informasi dengan proses COVID-5. Setelah pemetaan selesai, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan antara praktik nyata dengan tujuan kontrol COVID-5. Kita perlu mengevaluasi resiko-resiko yang terkait dengan kesenjangan yang telah ditemukan. Selanjutnya, kita dapat melakukan evaluasi serta menyusun rekomendasi untuk memperbaiki praktik yang ada. Kemudian, ada pun proses bisnis yang dijalankan oleh program sistem informasi. Yang pertama ini ada Capstone. Capstone ini adalah kerja praktik atau KP dalam prodi sistem informasi yang diwajibkan untuk mahasiswa semester 6 yang melibatkan program studi dengan mitra. Pada proses bisnis ini melibatkan 5 aktor yaitu Kaprodi, mitra, dosen, mahasiswa, dan juga sistem. Dimulai dari Kaprodi akan melakukan pencarian mitra yang relevan, kemudian setelah mendapatkan beberapa mitra yang relevan, kemudian akan melakukan rapat bersama dosen untuk membahas proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian dosen memberitahu kepada mahasiswa terkait daftar proyek. Nantinya mahasiswa akan membuat tim proyek dan akan memilih proyek yang akan dikerjakan. Kemudian dosen dan mitra juga terkait dalam pengerjaan proyek yang dikerjakan mahasiswa, yaitu dalam membimbing penyusunan proposal. Mahasiswa mengerjakan proyek selama kurang lebih 3-4 bulan, kemudian nantinya proyek tersebut diserahkan ke mitra dan juga melakukan presentasi terkait proyek yang dikerjakan. Kemudian pada proses bisnis selanjutnya yaitu kurikulum, yaitu program yang berisi materi pelajaran, tujuan pembelajaran, metode pengajaran, serta penilaian yang digunakan dalam suatu pendidikan. Pergantian kurikulum ini dilakukan 5 tahun sekali. Pada proses bisnis ini melibatkan 5 aktor yaitu kaprodi, dosen, mitra atau alumni, pihak universitas, dan juga sistem. Kemudian proses bisnis selanjutnya yaitu perkuliahan. Proses belajar mengajar yang berlangsung di perguruan tinggi yang melibatkan antara dosen dan juga mahasiswa. Proses bisnis ini melibatkan 3 aktor yaitu mahasiswa, dosen, dan juga sistem. Kemudian proses bisnis selanjutnya yaitu skripsi, tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa di perguruan tinggi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Pada proses bisnis ini melibatkan empat aktor yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, dan juga sistem. Kemudian selanjutnya ada MBKM, program Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek yang terdiri dari program magang, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, studi independen, PPKO, dan lain-lain. Pada proses bisnis ini melibatkan 6 aktor, yaitu mahasiswa, dosen, kaprodi, mitra, koordinator MBKM, dan juga sistem.
Selanjutnya ada akreditasi, yaitu proses penilaian untuk menentukan apakah suatu lembaga, program, atau institusi memenuhi standar kualitas tertentu yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan oleh lembaga atau badan independen yang berwenang. Pada proses bisnis ini melibatkan 6 aktor, yaitu UPPS, Sistem Sabto, staf PT, tim asesor, tim validator, dan Depan PT. Kemudian selanjutnya ada mini workshop, yaitu kegiatan pelatihan atau belajar dalam kelompok kecil yang berlangsung dalam waktu singkat. Biasanya mini workshop berfokus pada satu topik tertentu dan memberikan materi praktis yang bisa langsung dipraktikkan oleh peserta. Pada proses bisnis ini melibatkan 4 aktor, yaitu laporan, kaprodi, pemateri, dan juga mahasiswa. Kemudian proses bisnis yang terakhir yaitu bebas lab. Syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan laboratorium komputer atau praktikum sudah diselesaikan. Pada proses bisnis ini melibatkan 3 aktor, yaitu mahasiswa, website SI, dan juga laporan. Untuk selanjutnya yaitu matriks cur yang menunjukkan siapa yang memiliki peran utama, siapa yang memberikan konsultasi atau masukan, dan siapa yang akan menggunakan hasil dari proses yang dilakukan. Untuk contoh prosesnya seperti berikut, yaitu kurikulum. Prosesnya eh, membentuk tim kurikulum, dibuat oleh tim kurikulum, mengadakan rapat digunakan oleh tim kurikulum, menentukan kerangka awal kurikulum digunakan oleh tim kurikulum. Selanjutnya melakukan survei kebutuhan dan tren teknologi dibuat oleh hasil survei. Menganalisis hasil survei digunakan oleh hasil survei. Mengumpulkan masukan dari stakeholder yaitu dibuat oleh masukan dan dari stakeholder. Menyusun draft kurikulum baru dibuat oleh draft kurikulum. Rapat penyempurnaan kurikulum digunakan tim kurikulum di kurikulum dan dibuat oleh draft kurikulum. Diupdate oleh draft kurikulum. Selanjutnya mengirim dokumen kurikulum ke pihak terkait digunakan oleh dokumen kurikulum. Selanjutnya pengkajian dokumen kurikulum digunakan oleh draft draft kurikulum dan diupdate dan digunakan draft dokumen kurikulum. Pengesahan dokumen kurikulum digunakan draft kurikulum serta diupdate dan digunakan oleh dokumen kurikulum. Selanjutnya mengunggah kurikulum baru ke sistem dibuat oleh portal WAD. Memproses kurikulum baru digunakan serta dibuat oleh portal WAD. Menyelesaikan proses digunakan oleh dokumen kurikulum dan digunakan oleh portal UAD. Dan begitu juga dengan proses-proses selanjutnya. Selanjutnya untuk topologi jaringan, kami mengambil jaringan Wi-Fi yang terdapat 2 server, yaitu yang pertama BSI yang berada pada gedung kedokteran, yang kedua yaitu pada kampus 4 UAD yang terhubung ke Prodi Sistem Informasi. Berikut infrastruktur yang ada pada Prodi Sistem Informasi terdapat ruang dosen. Beberapa ruang dosen memiliki komputer yang terhubung ke jaringan. Komputer-komputer ini berfungsi untuk mengakses internet, mengelola data, dan menyimpan informasi. Setiap ruang dosen memiliki jalur koneksi ke server utama. Yang kedua yaitu ruang tamu. Ruang ini sebagai tempat bertemu tamu atau kegiatan informal. Akses jaringan di ruang tamu memungkinkan tamu untuk menggunakan internet atau perangkat jaringan jika diperlukan. Yang ketiga yaitu meja bimbingan. Tempat ini digunakan untuk kegiatan bimbingan mahasiswa, yang dilengkapi koneksi jaringan yang memudahkan mahasiswa dan dosen mengakses data atau dokumen selama proses bimbingan. Dan yang terakhir yaitu akses point Wi-Fi untuk mendukung koneksivitas. Akses point ini memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat lain seperti laptop, kemudian smartphone bisa terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Next. Selanjutnya adalah aplikasi yang mendukung proses bisnis. Eh, Terdapat beberapa aplikasi. Yang pertama ada portal akademik web, Adisti, Classroom, e-learning merupakan aplikasi edukasi. Selanjutnya ada sistem informasi akademik merupakan aplikasi untuk mengelola dan memonitor berbagai aspek dalam kegiatan akademik. Website Prodi sebagai media publikasi informasi program studi sistem informasi. Web WiFi sebagai jaringan internet kampus. Dan yang terakhir adalah email SI yang untuk mendukung aktivitas akademik. Evidence merupakan hasil bukti temuan praktik nyata dalam proses bisnis yang ada. Yang pertama, kami menemukan EDM 01, yaitu memastikan kerangka tata kelola yang ditetapkan. Dalam hal ini, kami
menampilkan visi misi dan tujuan program studi informasi dalam website dengan standar 4 dan nilai rata-rata 3,67. Di sini karena mendapatkan rata-rata tersebut karena dalam pelaksanaannya masih kurang optimal, contohnya dalam memberikan pelayanan pembelajaran pada misi nomor 1. Yang kedua, APO 01 mengelola rencana strategis TI dan APO 07 mengelola sumber daya manusia yang ditemukan dalam kurikulum pembelajaran yang terdapat pada program studi sistem informasi di dalam website yang ada dengan nilai standar 4 dan nilai rata-rata 3,83. Ini karena permasalahan yang ditemui pergantian kurikulum dari 2018 ke 2023 terdapat mata kuliah dasar yang seharusnya diajarkan, tetapi pada kurikulum 2023 dihilangkan dan diganti yang baru. Selain itu, perlu untuk melakukan eh, pelatihan kompetensi dosen. Selanjutnya, kami menemukan DSS 01 yaitu mengelola operasi dan DSS 02 mengelola permintaan layanan. Hal ini ditemukan pada portal akademik website universitas dengan nilai standar 3 dan nilai rata-rata 3,5. Karena layanan yang diberikan di portal akademik sudah lengkap dan akan tetapi ada sistem yang digunakan belum optimal seperti pada sistem perwalian yang tidak ada notifikasi. Selanjutnya ada BAI 03 yaitu mengelola identifikasi solusi yang mana kami menemukan pada aplikasi portal akademik berbasis web yaitu Adisti dengan nilai standar 2 dan nilai rata-rata 3 karena dalam aplikasi ini masih banyak fitur-fitur yang belum lengkap seperti pada website portal. Selanjutnya ada DSS 01 yaitu mengelola operasi pada e-learning berbasis web yang mana untuk mendukung proses perkuliahan dengan nilai standar 3 dan nilai rata-rata 2,67 karena masih terdapat keluhan yang menyebabkan layanan tidak diterima dengan optimal, yaitu tidak ada notifikasi tugas baru atau notif deadline tugas dan sering terjadi down. Selanjutnya ada PO 09 yaitu mengelola komunikasi dan DSS 01 mengelola operasi yang ditemukan pada website sistem informasi dengan standar 3 dan nilai rata-rata 3,67. Karena website Prodi SI ini masih kurang pembaruan informasi secara berkala. Selanjutnya ada DSS 01 yaitu mengelola operasi yang ditemukan pada aplikasi Classroom untuk membantu menunjang perkuliahan dengan nilai standar 3 dan nilai rata-rata 3,67 karena penggunaan Classroom dalam perkuliahan ini sudah sangat baik dan tidak ada kendala yang signifikan. Selanjutnya yang terakhir adalah MA 02 untuk monitor, mengevaluasi, dan menilai sistem pengendalian internal yang ditemukan pada proses perkuliahan dengan nilai standar 3 dan nilai eh, rata-rata 3 karena pada proses pembelajaran ini masih belum optimal dikarenakan ditemukan beberapa permasalahan yaitu dosen memiliki lebih dari satu pekerjaan yang menyebabkan tidak dapat hadir pada saat perkuliahan. Yang kedua, proses pembelajaran yang kurang interaktif antara dosen dengan mahasiswa dan yang ketiga adalah pemberian tugas mahasiswa yang berlebihan, pemberian tugas dengan deadline pendek sehingga membuat mahasiswa menjadi frustasi. Baik, selanjutnya ada matriks pengukuran kuesioner. Di sini saya telah melakukan sebuah kuesioner kepada 45 peserta dan hasilnya adalah Classroom secara konsisten mendapatkan skor tertinggi di banyak kategori seperti EDM 02, DSS 01, BAI 01, dan MEA 01. Kemudian web portal juga memiliki performa yang baik terutama di EDM 02 dan APO 01.
aplikasi portal dan web sistem informasi memiliki skor yang lebih rendah dibanding layanan lainnya di beberapa kategori. Next. Dan berikut adalah gambaran untuk benchmarknya dari web portal, aplikasi portal, e-learning, classroom, dan web sistem informasi. Next. Kemudian secara umum web portal cenderung memiliki skor tertinggi di hampir semua kategori seperti EDM dan BAI. Namun di beberapa kategori seperti DSS dan MEA, Classroom yang berwarna hijau mendapatkan skor tertinggi, sementara itu aplikasi portal yang berwarna merah dan web sistem informasi yang berwarna orange memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan layanan lainnya. Bisa disimpulkan bahwa web portal dan Classroom adalah layanan yang paling diunggah di beberapa kategori, sedangkan layanan seperti aplikasi portal dan web sistem informasi mungkin perlu evaluasi dan meningkatkan kepuasan pengguna. Oke, di sini matrik pengukuran pada COVID-5 yaitu RACI. RACI sendiri itu singkatan dari responsible, yaitu yang bertanggung jawab melaksanakan tugas, accountable itu penanggung jawab utama, konsul sebagai pihak yang dikonsultasikan, dan inform itu pihak yang diberi informasi. Di sini saya akan membacakan pada proses bisnis yang pertama, yaitu capstone. Mencari mitra yang relevan, Kaprodi itu sebagai accountable, dan dosen sebagai responsible, dan mahasiswa sebagai inform. Kemudian mengirim email itu, Kaprodi itu accountable, dosen responsible. Kemudian mengadakan rapat itu, Kaprodi itu accountable, dosen itu responsible, dan konsul, mitra itu responsible. Kemudian memberikan informasi proyek itu, Kaprodi accountable, dosen itu responsible, mahasiswa inform. Kemudian membuat kelompok itu Kaprodi accountable, dosen inform, dan mahasiswa responsible. Kemudian untuk koordinasi proyek itu Kaprodi accountable, dosen inform, mahasiswa responsible, dan mitra itu responsible dan konsul. Membimbing penyusunan proposal proyek, Kaprodi itu accountable, dosen responsible, dan konsul, mahasiswa inform, mitra inform. Menyusun proposal, Kaprodi accountable, dosen konsul, mahasiswa responsibel, dan mitra inform. Kemudian untuk memeriksa kesesuaian proposal itu Kaprodi accountable, dosen responsibel, dan konsul, mahasiswa inform, dan mitra responsibel. Kemudian untuk mengerjakan proyek itu Kaprodi accountable, dosen konsul, mahasiswa itu responsibel, dan mitra itu konsul. Menyusun laporan akhir itu Kaprodi accountable, dosen konsul, mahasiswa responsibel, dan mitra inform. Menyerahkan hasil proyek, Kaprodi inform, dosen accountable, mahasiswa responsibel, dan mitra itu inform. Kemudian mempresentasikan hasil proyek itu Kaprodi inform, dosen accountable, mahasiswa responsibel, dan mitra itu inform. Untuk menilai hasil proyek itu Kaprodi accountable, dosen responsibel, mahasiswa inform, mitra itu responsibel. Kemudian menyerahkan nilai, Kaprodi itu accountable, dosen itu inform, mahasiswa inform, dan mitra itu responsibel. Untuk menginputkan nilai ke SIA itu Kaprodi accountable, dosen responsibel, mahasiswa inform, portal inform. Untuk proses bisnis yang lainnya dapat dilihat pada laporan. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.